Ketika itu ada seorang polisi penjara yang dimana ketika dia memborgol saya, dia minta maaf. Habib, saya minta maaf Habib, saya takut kualat Habib. Saya bilang, pernahkah kalian mendengar ayat innama yuridullahu liyudhibankum rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathira? Pernah Habib? Pernahkah kalian mendengar ayat qul la as'alukum alaihi ajran illa mawaddata fil qurba? Pernah Habib? Ketahuilah, orang yang ada di hadapan ente, yang ente borgol tangannya, perutnya, kakinya, ana adalah ahlul bait dalam ayat tersebut. Ana adalah al-qurba dalam ayat tersebut. Kami adalah ahlul bait, yang dimana wajib bagi kalian sebagai umat Nabi Muhammad untuk membaca sholawat dalam setiap sholat kalian kepada kami. Engkau mengaku sebagai umat kakek kami, tetapi engkau memenjarakan, bahkan memborgol orang yang menjadi cucu daripada Nabi kalian. Sampai detik ini saya masih menganggap diri saya sebagai seorang santri. Saya keluar masuk penjara 2009, saya di penjara 2009, 10, 2012, 2018 saya masuk, 2020 saya masuk lagi, baru bebas 2 hari, baru bebas 2 hari saya masuk penjara lagi, dibawa ke Nusa Kambangan. Saudara-saudara, tangan saya diborgol, perut saya diborgol, kaki saya diborgol. Ketika itu ada seorang polisi penjara yang dimana ketika dia memborgol saya, dia minta maaf. Habib, saya minta maaf Habib, saya takut kualat Habib. Saya bilang, pernahkah kalian mendengar ayat innama yuridullahu liyudhibankum rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathira? Pernah Habib? Pernahkah kalian mendengar ayat qul la as'alukum alaihi ajran illa mawaddata fil qurba? Pernah Habib? Ketahuilah, orang yang ada di hadapan ente, yang ente borgol tangannya, perutnya, kakinya, ana adalah ahlul bait dalam ayat tersebut. Ana adalah al-qurba dalam ayat tersebut. Kami adalah ahlul bait, yang dimana wajib bagi kalian sebagai umat Nabi Muhammad untuk membaca sholawat dalam setiap sholat kalian kepada kami. Engkau mengaku sebagai umat kakek kami, tetapi engkau memenjarakan, bahkan memborgol orang yang menjadi cucu daripada Nabi kalian. Nangis itu orang, saudara. Saya bebas 2021, baru 1 bulan bebas, udah masuk lagi ditahan. Nah saudara-saudara, pertanyaan saya masuk penjara lagi, apakah seorang penjahat besar? Apakah seorang bandar narkoba? Apakah saya seorang perampok? Apakah saya seorang pencuri? Apakah saya seorang yang telah menjual aset negara? Apakah saya koruptor? Saudara-saudara, kenapa saya ditahan lagi padahal baru bebas 2 hari, bahkan dibawa ke Nusa Kambangan? Karena ceramah saya dianggap ceramah provokasi. Ceramah saya dianggap ceramah provokasi. Ceramah saya dianggap meresahkan masyarakat. Pertanyaannya, seperti apa ceramah saya itu? Mau tahu apa isi ceramah saya? Saya bebas siang, habis maghribnya saya ceramah. Ketika itu lagi ketat-ketatnya, lagi awal-awalnya corona, awal-awalnya pandemi, awal-awalnya COVID-19, semua masyarakat diperlakukan PSBB. Nah ketika itu saya ceramah, saya udah tahu kalau saya ceramah bahas ini pasti nanti saya bakal masuk penjara, tapi saya ambil risiko tersebut, tetap saya bahas ketika itu. Apa pembahasan dan isi ceramah saya? Saya berkata, wahai presiden, wahai pejabat, wahai aparat, wahai pemerintah, rakyat kalian kurung dalam rumah, masyarakat kalian kurung dalam rumah, tapi tidak kalian beri makan, tidak kalian berikan nafkah kebutuhan mereka. Wahai pejabat, wahai aparat, wahai pemerintah, mal-mal milik asing kalian tetap buka, akan tetapi warung-warung, toko-toko kecil milik pribumi, kenapa kalian paksa untuk tutup? Wahai pemerintah, wahai pejabat, wahai aparat, berapa banyak pemuda-pemudi Indonesia, berapa banyak masyarakat rakyat Indonesia yang pengangguran, yang tidak punya kerjaan, tetapi tenaga kerja di masa pandemi ini terus kalian kirim dari asing.
Saya tanya, ceramah saya tersebut siapa yang saya bela? Rakyat atau saya membela diri saya? Siapa yang saya bela? Siapa yang saya bela? Siapa yang saya bela? Yang saya bela rakyat yang susah, rakyat yang menderita, rakyat yang tidak punya, rakyat yang kelaparan, rakyat yang kesusahan. Saudara-saudara, saudara-saudara, saya bersumpah demi Allah, untuk bangsa, untuk negara, untuk rakyat, jangankan hanya di penjara, jangankan di borgol, tangan, perut, atau kaki saya, demi bangsa, demi rakyat Indonesia, nyawa saya, jiwa saya, darah saya murah, harganya nggak tumpah. Saudara-saudara, oleh karenanya kalian para santri-santri, kita para santri-santri, kita para pemuda-pemudi Islam tidak boleh tunduk kepada kezaliman. Betul? Tidak boleh tunduk kepada kemungkaran, tidak boleh tunduk kepada ketidakadilan. Lawan kezaliman dari manapun datangnya, lawan kemungkaran dari manapun datangnya, lawan ketidakadilan dari manapun datangnya, lawan para pengkhianat-pengkhianat bangsa, lawan para koruptor-koruptor yang menyengsarakan rakyat, lawan para pejabat-pejabat yang mengkhianati rakyat, yang memakan harta rakyat, yang memakan uang rakyat, yang memeras keringat dan darah rakyat demi kepentingan perutnya, kepentingan dunianya, dan kepentingan partai dan politiknya. Jangan pernah tunduk kepada kezaliman, jangan pernah tunduk kepada ketidakadilan. Tanamkan dalam hati kalian kecintaan kepada bangsa, kecintaan kepada negara, dan kecintaan kepada rakyat Indonesia. Pastinya kalian dihina, pastinya kalian dicaci, pastinya kalian dimaki, pastinya kalian dimusuhi, pastinya kalian diasingkan. Kiai ngundang saya, nggak mungkin lurus-lurus saja, pasti ada yang nggak suka, pasti ada yang hina, pasti ada yang ngecaci, pasti ada yang ngemaki. Ngapain ngundang Habib Bahar bin Smith, ngapain ngundang Bahar bin Smith, ngapain begini-begini. Akan tetapi mereka yang menghinamu, mencacimu, memakimu, memusuhimu, meremehkanmu, menyepelekanmu, jangan engkau jadikan mereka sebagai air yang memadamkan semangat kalian, tetapi jadikan mereka sebagai bara api yang menambah semangat kalian berjuang untuk Islam, untuk bangsa, dan untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Saya tanya sekali lagi, para santri-santri yang ada di sini semuanya siap berjuang untuk Islam? Siap sampaikan kebenaran?